Film diawali dengan adegan di mana orang-orang kaget dengan kemunculan Titan kolosal yang sedang mengintip dari luar tembok. Di sisi lain juga terlihat adegan di mana tim pasukan pengintai hendak menyerang seekor Titan. Dan film Shingeki no Kyojin Season 1 dimulai. Scene berganti dengan memunculkan sebuah mimpi aneh yang dialami oleh Eren Yeager. Dia adalah pemeran utama di film Shingeki no Kyojin ini. Dia dibangunkan oleh Mikasa, sahabatnya yang mengajak Eren untuk segera pulang karena hari sudah siang. Ini adalah Hannes. Dia adalah penjaga pintu gerbang yang kerjanya hanya mabuk-mabukan saja. Oh ya, sebagai informasi, di sini warga sangat percaya bahwa hidup di balik tembok raksasa sangatlah aman dari serangan Titan. Tak sedikit pula orang yang percaya jika saatnya tiba, maka tembok raksasa pun bisa dihancurkan dengan mudah oleh para Titan. Dan saat itu terjadi, pemusnahan umat manusia tidak terelakkan lagi. Scene berganti. Kali ini Eren terlihat tergesa-gesa ingin melihat rombongan pasukan pengintai yang pulang dari bertugas. Dan di sana terlihat beberapa pasukan pengintai yang ada di awal film tadi. Kembali ke kota, namun dengan raut wajah yang sangat menyedihkan. Kekalahan telak terjadi pada mereka. Banyak pasukan yang mati saat misi pencarian informasi tentang Titan tidak berjalan sesuai dengan rencana mereka. Adegan berikutnya terlihat saat Eren sedang makan siang bersama keluarganya. Di situ Eren menyampaikan maksudnya untuk bergabung dengan tim pengintai dan bertempur melawan Titan. Akan tetapi dengan jelas hal itu dilarang oleh ibunya karena sangat berbahaya bagi keselamatan nyawanya. Kemudian di situ terlihat ayah Eren, Dr. Yeager, yang hendak bekerja dan berjanji pada Eren, sepulang dia dari pekerjaannya, dia akan menunjukkan sebuah rahasia yang berada di ruang bawah tanah milik ayahnya. Ini adalah Armin, yang nantinya dia akan menjadi sahabat Eren dan Mikasa. Dia memiliki kekuatan fisik yang sangat lemah, tetapi dikaruniai dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di situ terlihat Armin sedang dibully oleh beberapa anak nakal. Dan beruntung Eren, Mikasa segera datang untuk menyelamatkan dirinya. Sesaat setelah itu, saat mereka bertiga sedang asik nongki, terlihat petir besar yang tiba-tiba muncul tanpa adanya mendung. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul juga Titan kolosal yang entah dari mana datangnya. Ya, benar, ini adalah scene yang sama di awal film tadi.
Titan itu memiliki tinggi lebih dari 50 meter dan berniat untuk menghancurkan tembok distrik Shigashina dan membuka jalan masuk bagi titan-titan kecil yang kelaparan. Di situ Eren terlihat sangat takut karena ternyata lubang yang dibuat oleh titan kolosal dekat dengan rumahnya. Dan benar saja, di situ rumah Eren sudah hancur dan terlihat ibunya tertimpa material rumah yang mengakibatkan dia tidak bisa lari untuk menyelamatkan diri. Di sini Hannes datang bermaksud untuk melawan Titan. Tetapi karena ternyata dia takut dengan Titan, dia pun mengurungkan niatnya dan membawa Eren serta Mikasa untuk kabur ke tempat yang lebih aman. Di sana Eren sangat sedih karena melihat ibunya dimakan dengan Titan langsung di depan matanya sendiri. Dan ternyata itu juga yang membuat Eren memiliki tekad untuk memusnahkan semua Titan dengan kekuatannya sendiri. Shin berganti dan menunjukkan distrik Shigashina yang sudah porak-poranda akibat serangan yang dilakukan Titan kolosal dan kawan-kawannya. Di situ terlihat para warga sedang lari dari kejaran Titan yang kelaparan. Eren dan Mikasa dibawa oleh Hannes menaiki kapal untuk berlindung ke tempat yang lebih aman. Di situ juga terlihat Armin yang berniat menyelamatkan diri bersama dengan ayahnya. Kapal yang penuh membuat warga nekat untuk melompat menyelamatkan diri menggunakan kapal. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul kembali Titan aneh yang bernama Armor Titan. Titan ini bergerak sangat cepat ke arah tembok dan langsung menghancurkan tembok, membuat lubang masuk kembali ke arah pusat kota. Kini Shin berganti dan menunjukkan adegan di mana ayah Eren akan menyuntikkan cairan berwarna pink ke dalam tubuhnya. Masih belum diketahui cairan apa dan untuk apa fungsinya. Dan tiba-tiba Eren terbangun dari mimpinya dan berada di kota Trost, 100 km dari kota Shigashina. Di sana mereka perlu berjuang untuk mendapatkan makanan guna bertahan hidup. Krisis pangan terjadi di daerah tersebut, memaksa orang-orang berebut makanan untuk mereka hidup. Di situ kita bisa melihat Armin yang menangis, memegang topi ayahnya. Itu menunjukkan bahwa ayah Armin juga telah mati dimakan oleh Titan. Tapi tidak ada scene yang menunjukkan hal tersebut. Di situ Eren berusaha menghibur Armin dengan mengajaknya untuk bergabung dengan pasukan kerajaan tahun depan di saat usianya sudah mencukupi. Mereka bertekad untuk melawan Titan. Di sini terlihat mereka sudah masuk dalam seleksi pasukan kerajaan. Mereka dilatih oleh Komandan Kate. Mereka diberi masukan untuk benar-benar siap sebagai santapan Titan
dan melupakan sikap manjanya. Di situ banyak dari calon pasukan pengintai diminta untuk memperkenalkan dirinya. Ada Connie, Sasha, dan Jen. Kelak, mereka bertiga akan bekerja sama dengan Eren, Mikasa, dan Armin di dalam pasukan inti. Di sini perkenalan Sasha sangat menarik perhatian. Di saat semua sedang tegang, dia dengan santainya menyantap sebuah kentang rebus. Hal itu dianggap biasa olehnya, dan dengan polos malah memberikan separuh kentang pada Komandan Kate yang sangat keras itu. Tentu saja hal itu membuatnya harus menerima hukuman dengan berkeliling lapangan sepanjang hari. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini Eren mendapat informasi bahwa ternyata para calon pasukan yang akan melawan Titan kelak itu belum pernah melihat wujud Titan itu sendiri. Mereka merasa bahwa dirinya sudah aman bersembunyi di balik tembok. Scene berganti saat mereka sedang melakukan latihan keseimbangan. Latihan itu dilakukan supaya mereka bisa mengoperasikan manuver TD untuk melawan Titan saat bertugas. Di sini Eren terlihat kesusahan melatih keseimbangannya dan terus terjatuh. Ini berbahaya mengingat jika Eren gagal dalam tes kali ini, dia akan dipulangkan dan bertugas menjadi petani. Dia selalu melatih keseimbangannya hingga saat penilaian dia sempat gagal. Akan tetapi hal itu dilihat oleh Komandan Kate, dan dia mengetahui bahwa alat yang digunakan Eren selama ini telah mengalami kerusakan. Setelah diganti menggunakan peralatan yang baru, akhirnya Eren pun bisa lolos tes tersebut dan bersiap maju ke tahap seleksi berikutnya.